Slow Maranatha Podcast. Ya, perkenalkan nama saya Hengki Lisansoano. Saya Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha. Ya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan obrolan gitu ya dalam kegiatan Slow Maranatha Podcast. Jadi podcast ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha. Ya, kegiatan podcast kali ini merupakan sebuah wadah untuk membekali atau meningkatkan wawasan terkait bidang manajemen, hukum maupun akuntansi, di mana di Fakultas Hukum dan Bisnis Digital ini terdapat 3 bidang ilmu. Yang pertama bidang manajemen, yang kedua akuntansi, dan yang ketiga bidang hukum. Ya. Kegiatan ini semoga bisa memberikan wawasan, dan kemudian setelah para sobat Slow Maranatha Podcast mendapatkan wawasan, juga dapat membekali untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat lebih baik lagi. Ya. Hari ini merupakan hari spesial karena kegiatan Slow Maranatha Podcast ini merupakan kegiatan podcast pertama, ya. Dan di hari yang spesial ini kita akan kedatangan tamu yang spesial juga, ya, yaitu Profesor Frans Umbudata, Rektor Universitas Kristen Maranatha. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang Pak Dika. Bagaimana kabar ini, Prof? Kabarnya saya baik sekali, Pak. Kabarnya baik ya, Prof. Ya. Terima kasih Prof Frans sudah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan ya untuk di kegiatan Slow Maranatha Podcast pada kali ini ya, Prof ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Nah, sobat Slow Maranatha Podcast, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik nih, Prof. Ya. Temanya yaitu Universitas Kristen Maranatha Livable and Lovable University. Oke. Ya. Ya. Nah, sebagai pembuka, mungkin karena Prof juga sebagai ini ya pimpinan ya di kampus kita ini Universitas Kristen Maranatha. Prof ini kan telah memimpin nih Universitas Kristen Maranatha di zaman yang sekarang yang sering berubah-ubah ya. Ya. Jadi berfluktuasi dan sebagainya. Secara pribadi, arti kepemimpinan bagi Prof Frans itu dalam konteks universitas yang berbasis nilai Kristiani itu seperti apa dia, Prof? Baik, pertama-tama saya sangat senang diajak untuk berpodcast Ria Buslo ya. Luar biasa ini, saya menikmati suasana ini. Pada prinsipnya menurut saya memimpin suatu perguruan tinggi Kristen tentu tidak sama dengan memimpin perguruan tinggi negeri atau memimpin perguruan tinggi sekuler. Ada nilai lebihnya menjadi pemimpin di kampus swasta yang berbasis Kristiani, yang berafiliasi pada gereja. Jadi saya kira seorang pemimpin di sana tidak hanya memimpin dalam konteks administrasi, dalam konteks akademik, tapi juga memimpin di dalam mengarahkan bagaimana komunitas kampus Kristen ini melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berkarakter Kristiani. Ya. Jadi kalau kita bahasakan secara mendasar, itu artinya bahwa kita melahirkan pemimpin yang inspiring other people while reflecting Christ. Gitu ya. Kalau kita lihat visi kita yang panjang itu, kalau kita singkat saja sebenarnya inspiring people, reflecting Christ. Gitu. Jadi siapapun yang punya pengalaman akademik di Universitas Kristen Maranatha pasti akan merasakan bagaimana nilai Kristianinya itu kalaupun mereka tidak harus orang Kristen gitu yang kuliah di sini. Betul. Ataupun mungkin komunitas akademiknya tidak homogen, walaupun kita memang heterogen, tetap berbasis nilai Kristiani yang
bagi saya sebagai pimpinan tertinggi Universitas Kristen Maranatha sebagai rektor, ya harus bisa menjadi teladan, menjadi anutan di dalam meyakinkan nilai-nilai Kristiani itu bisa diinternalisasi oleh semua komunitas Civitas Academica. Jadi internalisasi itu sudah berkaitan dengan bagaimana tanpa indoktrinasi semua orang bisa mempraktekkan itu sudah menjadi bagian dari keseharian mereka sebagai komunitas Civitas Academica Maranatha, baik di dalam kampus maupun ketika mereka di luar kampus. Dan justru ketika di luar kampus itulah mereka bisa membawa cahaya kemuliaan Tuhan itu yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Saya kira itu yang paling penting bagi saya. Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi memang walaupun kampus kita itu berlandaskan nilai-nilai Kristiani, tapi kampus kita itu tidak eksklusif ya Prof ya, kita inklusif ya. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan di sini dan juga diperlakukan sama ya, profesional begitu. Saya teringat sekali ada mahasiswa bimbingan saya itu berkeyakinan bukan Kristiani, tapi beliau itu lulusan terbaik waktu wisuda. Luar biasa. Gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa kampus kita itu tidak eksklusif tapi inklusif ya. Karena penekanannya di nilai-nilai Kristiani, integrity, care and excellence itu ya, Prof. Frans ya. Betul. Baik. Ya, saya kira nilai AIS kita itu integrity, care and excellence itu tidak semata-mata nilai Kristiani, tapi nilai universal. Artinya semua bisa menerima core values itu. Jadi tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan bahwa orang-orang yang tidak seiman dengan kita ini atau tidak merepresentasi karakter khusus sebagai Universitas Kristen, tetapi karena core values-nya kita yaitu integrity, care, dan excellence itu adalah juga universal values, maka selalu bisa acceptable bagi mereka yang bergabung ke sini walaupun kita berbeda keyakinan. Dan itu sebenarnya mencerminkan apa yang Pak Dekan katakan, bahwa kita itu tidak eksklusif, kita inklusif. Ya, sebagaimana Yesus Kristus yang kita percaya itu kan inklusif. Dia datang buat semua orang. Dan value yang dia berikan juga ditawarkan kepada semua orang, tapi juga sekaligus menawarkan freedom of choice bagi manusia. Dan itulah inklusivisme dari kampus Kristen ini. Baik, wah, luar biasa, Prof. Frans. Baik, Prof. Nah, berhubungan dengan tema kita ya, Prof ya, livable and lovable university, gitu ya. Nah, ketika mendengar frasa itu livable and lovable gitu ya, apa refleksi yang pertama kali muncul nih dalam hati Prof. Frans nih? Saya menggunakan kata livable ini, pada prinsipnya kan kita bawa ke suasana keluarga ya Pak ya. Di dalam keluarga itu kalau kita punya papa dan mama, punya adik-adik, punya saudara, maka keluarga yang livable itu tidak lain adalah ketika papa dan mama itu begitu mengasihi anak-anaknya. Anak-anak pun saling mengasihi dan anak-anak mengasihi orang tuanya. Jadi kalau kita mencoba menempatkan posisi kita sebagai dosen di kampus ini maupun sebagai tenaga pendidikan, kalau semua kita memposisikan diri sebagai orang tua dari mahasiswa kita, maka itu kita sebenarnya sedang memindahkan suasana keluarga ke dalam lingkungan akademik. Jadi mahasiswa merasa bahwa ini rumah kedua mereka, gitu. Jadi kalau ini rumah kedua mereka, maka wajib memang bagi dosen dan tenaga pendidikan memperlakukan mahasiswa sebagai anak-anak mereka, adik-adik mereka, yang diperlakukan sebagai member of the big family. Gitu Jadi itu sangat penting sekali untuk diyakinkan bahwa semua orang yang akan memasuki kampus Maranatha pun ke depannya harus merasa menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha yang dapat
menerima dan menghadirkan mereka, melayani dan menjadi bagian dari keluarga besar ini dari soal perasaan. Karena perasaan ini berkaitan dengan experience of being a member of the family. Daripada sekedar saya datang, saya kuliah di sini, saya belajar, dapat ijazah dan saya keluar dan lupakan kampus Maranatha. Jadi bukan sekedar tempat singgah begitu, tapi rumah kedua bagi anak-anak kita yang saya sangat percaya bahwa mereka itu adalah kiriman Tuhan untuk dipercayakan datang di kampus Maranatha dan di sini bertahun-tahun kan Pak. Tidak mudah itu orang tua mempercayakan anak-anaknya pada kita kalau bukan karena dikehendaki Tuhan untuk mereka belajar di sini. Dan karena itu konteks atau sebutan livable itu sangat mendalam artinya bagi saya bahwa itu harus membangun keluarga kedua, rumah kedua. Disitulah juga kita melihat peranan dosen wali menjadi sangat strategis, menjadi orang tua kedua anak-anak kita ketika di kampus. Jadi memang wajib bagi setiap dosen yang diberi tanggung jawab menjadi dosen wali itu memberi yang terbaik, memberi perhatian yang terbaik kepada anak-anak yang mereka dipercayakan kepadanya menjadi anak walinya, mulai dari sejak masuk di sini sampai dia lulus begitu. Dan itu akan membangun kenangan yang mendalam tentang tiap-tiap orang dosen ketika lulusan kita itu dia lulus di bawah ijazah, di bawah transkrip, di bawah pengalaman, di bawah keluar skills, knowledge, bahkan certifications ke depan, micro credential, semua itu secondary bagi dia. Yang utama ialah experience. Experience selama berada di rumah keduanya itu seperti apa, itu yang membuat dia disebut livable. Jadi dia tidak hanya livable dalam kampus, tapi livable ketika nanti dia sudah di luar. Jadi tidak hanya di sini. Jadi akomodatif selama dia di sini, tapi juga dia tidak akan melupakan kita karena ijazahnya boleh disimpan di lemari, boleh disimpan di mana saja, tetapi yang tidak hilang daripadanya itu adalah pengalamannya itu. Sendiri. Nah, pengalaman ini yang mau kita berikan agar anak-anak kita yang dipercayakan Tuhan untuk kita didik ini di sini mengalami Maranatha gitu. That is the real meaning and the most substantial meaning of livable campus. Maranatha, a livable campus itu seperti itu Pak. Jadi menarik sekali ya Prof ya, Livable and Lovable University yang ditanamkan di Maranatha. Nah, pertanyaannya apakah konsep ini itu merupakan cita-cita yang sedang diperjuangkan Prof nih ya, atau memang menurut Prof, pengamatan Prof ini merupakan identitas yang memang sebetulnya sudah mengakar gitu? Saya kira kampus Maranatha ini. Saya kira Pak Dekan, ini bukan karena saya sudah jadi rektor lalu kemudian menekankan livable and lovable gitu. Tidak ada yang baru tentang livable and lovable. Jadi menurut pendapat saya, AIS itu juga belum terlalu lama diterapkan ya. Tetapi pendiri kampus ini sudah melihat jauh-jauh hari, dua gereja ini maupun PIKI sebagai pendirinya, sudah melihat jauh-jauh hari, mereka sangat visioner, bahwa kampus Kristen Maranatha ini, Universitas Kristen Maranatha ini, itu sudah dari sananya berbasiskan nilai-nilai Kristiani yang memang harus livable. Nah, ini makna lain dari livable saya tambahkan. Livable artinya bahwa menjadi orang Kristen itu harus tidak hanya sekedar di kata-kata kan, tapi sesuatu yang dipraktekkan. Betul. Nah, karena itu nilai-nilai Kristiani kan memang tidak baru kan Pak? Ya, dia sudah sejak berdirinya kampus ini, dia sudah live with Christian values kan. Jadi bukan baru dimunculkan, mungkin menggunakan kata-kata istilah livable ini, dan sebentar lagi kita bicara tentang lovable, itu ungkapan pilihan kata untuk memaknai kembali karena ada dinamika ya. Sejak berdirinya kan sampai ke sini ada dinamika Pak. Dinamika ini tiap generasi punya
cara tersendiri merespon perubahan di sekitarnya. Kalau di masa tahun 60-an beda, 70-an beda, setidaknya setiap 10 tahun ini selalu ada dinamika yang berbeda. Apalagi sekarang ini zamannya Gen Z sama Gen Alpha yang akan memasuki dunia perguruan tinggi, maka memang kita wajib ya, menurut kata Alkitab itu kita wajib memperkatakan itu siang dan malam kepada anak-anak kita begitu. Mengingatkan terus bahwa nilai Kristiani ini melekat pada kampus yang suasananya livable. Livable, ya. Livable within campus, outside campus, and later when they graduate, it's livable wherever they are, gitu kan, Pak? Gitu, Pak. Luar biasa sekali. Karena memang kampus kita kan juga berdasarkan kasih, ya. Absolutely, Pak. Berdasarkan kasih. Sobat Bisnis Law Maranatha Podcast sangat menarik sekali, ya. Membahas tentang livable dan lovable ini. Kita coba perdalam nih, Pak Rektor nih, ya. Makna livable seperti tadi yang sudah disampaikan Prof. Frans. Livable itu kan ada merupakan makna yang dalam, ya, dari kampus yang layak huni, gitu kan. Layak huni. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Absolutely. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak mengenai hal itu? Ya, saya kira seperti yang sudah saya kemukakan bahwa livable ini tidak dalam konteks bahwa infrastruktur fisik kita itu sangat nyaman, gitu ya Pak ya. Itu infrastruktur fisik kita memang di Maranatha ini punya kampus yang luar biasa. Sarana fisik kita, infrastruktur kita luar biasa. Jadi memang ini patut diapresiasi bahwa tidak semua kampus punya sarana dasar prasarana yang sangat luar biasa, ya, bagi mahasiswa untuk dinikmati dan juga oleh sivitas akademika lainnya, dosen dan juga tendik. Tapi konteksnya tadi seperti saya katakan, livable itu bahwa suasana psikologisnya nyaman, suasana spiritualnya juga memang terasa, karena semua orang tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus yang baik dan benar, tapi livable berarti livable values itu terinternalisasi dalam hidup. Jadi dia mempraktekkan tanpa harus menunggu disuruh mempraktekkan. Itu. Jadi sudah terinternalisasi dalam arti bahwa sehari-harinya dia sudah jadi gaya hidup, gitu Pak. Nah, lifestyle. Ya, jadi AIS-nya itu terintegrasi dalam hidup sehari-harinya, jadi dia tidak perlu diberitahu kamu itu kurang AIS ya, gitu. Nggak perlu. Tapi dia sudah mempraktekkan secara alami saja, ya, tanpa harus selalu diingatkan. Itulah internalisasi, Pak. Jadi livable itu dalam konteks tidak saja didukung infrastruktur yang luar biasa, tapi livable dalam arti seperti itu. Seperti itu, ya. Menarik sekali, Prof. Nah, kemudian bagaimana universitas itu dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, gitu ya, untuk bisa belajar dan bertumbuh, Prof. Terutama di Maranatha ini, Prof. Memang proses pertumbuhan kalau kita tinjau dari sisi iman Kristiani itu adalah proses seumur hidup, ya. You keep on growing every day, you growing daily towards perfection, to be Christ-like, gitu ya. It's a whole life proses, gitu. Tetapi dalam praktek kita di kampus ini, apalagi kita juga heterogen, ya, dan kita inklusif, maka konteksnya itu lebih banyak harus dalam praktek. Gitu. Jadi tidak bisa dan tidak cukup lagi dengan hanya sekedar memperkatakannya, tapi lebih banyak kepada melakukannya, mempraktekannya. Saya kira itu yang paling penting dan mendasar, Pak. Dan kita sebagai dosen menjadi role modelnya. Absolutely. Itulah, apalagi kita, Pak, yang PJS ini, ya, pejabat struktural, memang harus bisa menjadi anutan, menjadi teladan dalam karakter, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan lulusan kita, mahasiswa kita berkarakter
Kristus kalau kita sendiri jarang mempraktekannya dalam karya nyata kita, dalam ucapan kita, ekspresi kita semuanya tidak kelihatan gitu kan. Ya, jadi itu di sini yang saya maksudkan bukan kepura-puraan, tetapi memang sudah sedemikian lah, itu yang artinya internalisasi itu, Pak. Internalisasi ya. Ya, Baik. Nah, Prof, di tengah tekanan akademik dan tuntutan zaman yang saat ini sangat tinggi ini, bagaimana Pak Rektor melihat peran universitas dalam menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup mahasiswa nih? Baik. Kalau di kampus Universitas Kristen Maranatha ini kan sebenarnya kita punya program studi dan fakultas yang relatif sangat lengkap. Gitu ya, Pak ya. Mau sehat secara fisik, kita ada fakultas kedokteran. Mau sehat secara psikis, kita ada fakultas psikologi. Gitu ya. Bahkan di fakultas psikologi kita juga punya pakar-pakar, punya psikolog. Dan kita punya pendidikan profesi psikologi juga. Jadi kalau persoalan yang berhubungan dengan stressful, being under pressure, academic pressure, maupun mungkin ada household pressure-nya anak-anak di rumah tertekan, tapi datang di kampus dia harus menjumpai suasana yang berbeda dari rumah. Dia datang di kampus, wah ternyata bisa lebih nyaman di kampus. Jadi dalam menghadapi tekanan-tekanan penugasan kuliah yang berat atau tekanan penyelesaian tugas akhir, disitulah peranan pimpinan fakultas, prodi, dan juga terutama dosen wali, serta dosen pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi itu sekaligus tidak hanya mendampingi mahasiswa secara akademik, tapi melayani. Melayani itu kan berarti beri yang terbaik, Pak. Jadi kalau yang terbaik dari kita ya itu memang melakukan segala sesuatu dengan hati. Jadi tidak ada basa-basi hanya karena memang ada kewajiban gitu. Jadi we are not doing it to comply with the rules and regulations gitu. Tapi we doing it because we are wholeheartedly doing it as a service gitu kan. Jadi itu intinya begitu, Pak. Jadi mestinya tekanan itu memang sudah biasa di mana-mana juga di lingkungan akademik, tekanan ada. Tapi dia menjadi ekstra berat jika di abad 21 ini memang tantangannya sudah jauh berbeda dengan di abad ke-20. Jadi tantangan digital dan tantangan media sosial yang luar biasa bisa menjadi additional pressure bagi mahasiswa kita, dan disitulah peranan kita untuk mencoba menekan sedemikian rupa agar tekanan eksternal itu malah tidak ditambah oleh tekanan dari kita terhadap mahasiswa menyelesaikan tugas, tapi kita harus menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Saya sambung sedikit itu dari konteks psikologi psikis ya, Pak ya. Konteks akademiknya itu bagaimana kesulitan belajar mahasiswa dikomunikasikan ke dosen walinya, bahkan ke dosen mata kuliahnya. Jadi kalau mahasiswanya kurang interaktif, komunikatif, kita sendiri mengambil inisiatif untuk menanyai bagaimana nih perkembangannya, apa yang saya mengajar nih difahami atau tidak. Kadang-kadang karena kita time limitnya terbatas, kita hampir tidak punya waktu untuk interaktif dengan mahasiswa kita. Apalagi kalau kelas size-nya besar. Jadi mungkin tidak banyak mahasiswa kita punya kesempatan tanya jawab kan gitu ya. Nah itu semakin kurang interaksi dosen mahasiswa, kesempatan untuk orang bisa bertanya dan mendapat penjelasan yang sepatutnya itu terbatas. Makanya ke depan juga kita mau menyediakan fasilitas pendukung berupa AI, chatbot bagi mahasiswa untuk bisa di luar jam kuliah pun mahasiswa masih bisa berdiskusi dengan dosen secara tidak langsung. Gitu. Itu sedang berproses, Pak, untuk menuju AI support for students yang punya academic problems gitu. Luar biasa, Prof. Betul. Nah, selanjutnya, Prof, apakah ada keputusan kepemimpinan nih atau planning dari Prof Frans gitu ya? Secara nyata nih
di lingkungan kampus Maranatha ini yang mencerminkan bahwa kampus Maranatha ini merupakan kampus yang livable gitu. Yang livable ya. Ya, kebijakan kita salah satunya yang juga terkini itu adalah akomodatif untuk tidak saja semua orang bisa asal memiliki kelayakan administratif masuk ke kampus, tapi juga akomodatif dalam arti misalnya kaum disabled kita terima di Maranatha ya. Jadi kita bahkan punya pusat studi dan layanan disabilitas. Tidak semua kampus tuh punya pusat studi dan layanan disabilitas. Itu berarti bahwa orang tua yang punya anak yang memang difabel ataupun tunarungu ataupun tunadaksa, itu kita sudah yakinkan kampus kita secara bertahap akomodatif untuk mereka. Jadi silakan tuh orang tua yang memang di dalam perjalanan hidupnya menerima kenyataan bahwa punya anak atau anggota keluarga yang dalam kondisi disabled, kampus Maranatha akomodatif untuk itu. Gitu. Jadi itu juga livable bagi anyone yang mungkin di lingkungan yang lain yang tidak akomodatif. Mereka ini bisa saja dianggap secondary citizen of the nation gitu kan. Tapi di Maranatha kita menyadari betul bahwa mereka juga ciptaan Tuhan yang punya hak dan kewajiban yang sama dan punya potensi masa depan yang sama bagi yang memang abled students. Jadi itu contoh konkret dari kebijakan kita yang terkini. Gitu Pak. Saya lihat juga ada beberapa fasilitas yang mendukung untuk kaum disabilitas ya. Untuk bisa beraktivitas di kampus Maranatha ini. Betul. Tapi mungkin bukan hanya itu, tapi Maranatha juga menciptakan ekosistem ya. Yang livable tadi untuk semua orang begitu ya. Baik, menarik sekali membahas tentang livable ya, Prof. Terima kasih banyak. Selanjutnya adalah frasa lovable. Ini kan lovable. Sebenarnya mudah sekali menjawab ini ya Pak. Gimana Prof? Because if you can live in it peacefully and successfully, masa sih kalau di dalam kita bawa kembali ke ranah yang lebih sempit dan lebih kecil, yaitu orang tua dalam rumah tangga ya Pak ya. Papa dan mama mengasihi anak-anak mereka juga saling mengasihi, dan anak-anak mengasihi orang tuanya. Dan lingkungan itu sangat ramah bagi semua anggota keluarga. Di keluarga seperti itu, istilahnya seperti di Mazmur pasal 133 ayat 1 itu, keluarga yang rukun gitu ya Pak ya. Nah, keluarga yang rukun itu kan memang dicirikan oleh keluarga yang memang livable. Dan karena itu kalau dia livable, sudah pasti di sana ada kasih yang menguasai. Kalau kasih yang menguasai, maka kampus yang lovable itu juga pasti bisa diwujudkan sebagai ekspresi dari being kampus yang livable. Jadi sebenarnya lovable itu adalah produknya Pak. Bahwa tidak mungkin livable kalau tidak lovable. Jadi it can only be lovable when it is livable. Luar biasa. Gitu Pak. Luar biasa nih Prof. Nah, ini menarik nih Prof. Ada pertanyaan, sebuah institusi bisa saja unggul. Betul. Tapi belum tentu dicintai. Absolutely, yes. Menurut Bapak, apa yang membuat sebuah kampus itu dicintai nih, Prof? Dan apakah Maranatha sudah dicintai, Prof? Baik, pertanyaan terakhir itu yang berat, Pak Dekan. Jadi, Pak Dekan ini rupanya makin ke sini makin berat pertanyaannya nih ya. Jadi saya jawab yang terakhir dulu, Pak. Bahwa apakah kampus Maranatha ini sudah lovable? Menurut saya sudah, Pak. Bahwa tidak mungkin dia menjadi kampus unggul karena dia tidak lovable. Cuma di era yang semakin kompetitif ini, memang
being a campus yang livable dan menjadi lovable itu harus diperjuangkan terus-menerus, Pak. Karena dinamika yang ada di luar sana, baik dinamika eksternal maupun dinamika internal kita itu kan menuntut perubahan-perubahan yang sangat ditentukan oleh orang-orang yang sedang berubah, begitu. Yang sedang berubah di dalam kan ikut ditentukan oleh faktor eksternal yang juga berubah, gitu. Nah, konsekuensi dari semuanya itu, ketika kita ditanya apakah kampus Maranatha ini lovable, menurut saya lovable. Tapi tugas kita sebagai yang dipercaya Tuhan saat ini di posisi pimpinan, itu memang wajib untuk meyakinkan kampus kita ini maintained to be livable as well as to be lovable. Jadi memang harus diperjuangkan, harus dipertahankan agar tetap seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita hari ini menegaskan kembali bahwa kita adalah kampus yang livable dan lovable, itu juga harus benar-benar kelihatan begitu, dirasakan oleh masyarakat sivitas akademika internal, oleh Tendik, bahkan oleh orang-orang yang dari outsourcing juga harus merasakan, Pak. Jadi misalnya di setiap Paskah, di setiap hari raya, setiap Natal, mengekspresikan rasa kasih sayang kita dan being accommodative to those coming from di externals, seperti kaum pekerja yang bukan karyawan tetap Maranatha, itu kan sebenarnya salah satu indikator bahwa kita adalah kampus yang lovable. Kita mengasihi orang-orang yang kita tidak tahu dia berapa lama di sini, sebentar lagi juga akan berganti, gitu, Pak. Outsourcing itu kan sangat temporary, dan mereka juga bisa berganti-ganti, itu bisa shift, gitu. Jadi menerima mereka saja itu sudah mencerminkan bahwa kita kampus yang livable and lovable. Gitu, Baik, Prof. Nah, ini pertanyaan yang saya nggak tahu apakah ini sulit juga atau tidak, gitu ya, Prof. Kita coba jawab. Ini lebih ke personal nih, Prof, ya. Dalam pengalaman Prof nih di Maranatha, momen apa yang paling menyentuh hati, gitu ya, dan membuat Pak Rektor tuh merasa ya inilah Maranatha, gitu. Inilah DNA-nya Maranatha. Gitu. Saya merasakan bahwa suasana kekeluargaan di Universitas Kristen Maranatha inilah yang meyakinkan saya bahwa saya tidak lagi bisa dipisahkan dari sejarah Universitas Kristen Maranatha. Walaupun masa kehadiran saya secara fisik di sini sangat singkat, baru kurang lebih hari ini 1 tahun, gitu. Tapi itu mencerminkan bahwa saya being accepted, yaitu diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar, itu kan membuat saya terharu, Pak. Gitu. Dan karena itu saya sangat yakin bahwa I'm God sent, gitu. I'm God placed. Bahwa saya ditempatkan Tuhan di sini untuk melayani dan memberi yang terbaik dari diri saya untuk Maranatha. Dan itu yang buat saya, apapun saya lakukan, asalkan itu untuk Maranatha bisa lebih baik, gitu, Pak. Jadi penerimaan, being accommodative itu kan sebenarnya kan it makes me experience Maranatha as kampus yang livable and lovable. Makanya saya ungkapkan 2 kata itu kan memang terinspirasi oleh suasana yang existing, gitu, Pak. Bukan baru diciptakan, tapi sudah ada. Cuma perlu dikembangkan dan disemangati kembali. Betul. Apalagi dalam merespon dinamika perubahan global yang begitu luar biasa, yang punya dampak terhadap Gen Z dan Gen Alpha dan juga generasi kampus kita yang dinamis, gitu, Pak. Baik. Pak Rektor ini waktunya 24 hours ya buat Maranatha ya. Karena tinggal juga di Maranatha ya. Absolutely, Pak. Saya setiap harinya di Maranatha. Dan itu memang sebenarnya pilihan yang sengaja saya buat, Pak.
Oh jadi Ya. Pak Rektor tuh sebetulnya bisa juga, maksudnya Bisa memilih tinggal di tinggal luar gitu, di Pak. luar ya. Ya. Tapi lebih Karena- memilih tinggal di Ya, kampus ini. Ya, betul. Jadi itu ada alasannya, Pak. Bukan Gimana tuh, sekedar pingin nyaman-nyaman doang gitu, Pak. Tapi tubuh dan jiwa saya itu mau saya berikan buat Maranatha itu, Pak. Dasarnya, Pak. Iya. Sehingga dengan saya di kampus nih 24 hours, 7 days a week, saya itu bisa lebih menyelami suasana nyatanya kampus ini, baik pada saat ada orangnya di siang hari maupun pada saat sedikit orang di malam hari yang umumnya dikelola outsourcing kalau malam hari kan, Pak. iya, iya, betul. Ya, yang ada cuma security sama cleaning saja kan. Iya. Tapi disitulah saya merasa bahwa saya buka jendela kamar saya pun saya melihat, oh ini yang masih kurang, ini yang harus diperbaiki, ini yang memang masih tantangan yang harus dihadapi. Jadi dengan berada secara fisik di sini almost all of the time itu menjadi kekuatan buat saya untuk menemukan apa yang masih harus diperbaiki gitu ya. Karena saya punya prinsip tugas rektor itu cuma 3. Yang pertama itu adalah mempertahankan dan memelihara serta meningkatkan yang sudah baik. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, memperbaiki yang belum baik. Itu tugas keduanya rektor, Pak. Tugas ketiganya adalah mengadakan yang belum ada. Nah, gitu. Jadi saya itu kan dengan ada 24/7 di dalam kampus, itu 3 itu bisa jalan gitu, Pak. Bisa jalan. Ya, jadi hanya butuh dukungan dari Pak Hengki sebagai dekan dan semua jajaran pimpinan dan semua sivitas akademik agar mimpi kita meyakinkan kampus yang livable dan lovable ini menjadi semakin nyata di dalam aktualisasinya dan dalam internalisasinya di antara kita. Mungkin itu, Pak. Bahkan Pak Rektor juga sampai malam ya, Prof ya. Iya, betul, Pak. Memang karena saya memang sudah jadikan ya ini rumah saya gitu kan, Pak. Iya. Gitu, Pak. Betul. Ya. Luar biasa nih, Prof. Ya. Nah, Prof, di dunia pendidikan saat ini kita menghadapi disrupsi digital ya, dan perubahan sosial yang cepat nih. Ya. Apa tantangan terbesar bagi Maranatha ini untuk tetap menjadi kampus yang livable and lovable itu, Prof? Tantangannya berat, Pak. Tapi kalau tantangannya tidak berat, maka mestinya kan kita pasti hidupnya dan gayanya itu as usual saja gitu. Tapi tantangan pertamanya dengan kita sudah aware bahwa di abad ke-21 tantangan global, dinamika global, era disrupsi, industri 4, society 5 gitu menantang ini, maka kita tidak bisa lagi business as usual. We have to adapt. We have to be adept. We have to be agile and being innovative. Gitu. Jadi being agile itu berarti kita harus selalu bergerak dinamis untuk merespon perubahan dan menghadapi tantangan dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dinamis yang ada, itu being adaptable. Ya, siapapun yang tidak mampu beradaptasi di era yang berubah cepat ini, dia akan tertinggal. Jadi itu strategi being adaptable in a continuously changing environment, both internally as well as externally, itu harus menjadi kekuatan kita, baik dosen, tenaga pendidikan, maupun bahkan juga mahasiswa. Itu harus capable of being adaptable. In order to be agile in facing highly dynamic change. Gitu. Baik. Jadi memang sekarang itu tuntutan untuk mempertahankan keunggulan akademik juga tinggi ya, Prof ya. Betul. Tapi yang menarik itu bagaimana itu keduanya berjalan antara tetap mempertahankan keunggulan akademik, ya kan, dengan tetap mempertahankan juga panggilan untuk menjadi kampus yang tetap humanis gitu, berdasarkan iman gitu ya. Betul. Bagaimana, Prof?
Jadi kampus humanis itu kan memang kampus yang manusiawi ya, Pak. Iya, iya. Jadi kampus manusiawi itu kan sebenarnya kampus yang juga memahami secara substansial manusia itu kan punya keterbatasan gitu, Pak. Iya, Ya, we are limited gitu, limited in capacity. Ya, kalau kita bicara dalam nats Alkitab itu bahwa hidup ini seperti uap gitu, Pak. Itu berarti bahwa bagaimana kita komunitas kampus ini bisa meyakinkan masa hidup kita yang pendek ini diisi dengan pelayanan terbaik dari kita, giving our best ya, in our services gitu. Jadi dalam era yang seperti saat ini, yang dituntut daripada kita itu adalah meyakinkan bahwa kita tidak sekedar bertahan sebagai kampus unggul dalam konteks akademik saja, tapi juga memelihara nilai ini bisa bertahan gitu, Pak, di tengah-tengah gempuran perubahan dan juga gempuran nilai-nilai yang berbeda dari nilai Kristiani yang kita kemukakan di awal obrolan kita tadi itu, Pak. Jadi jangan sampai kita malah begitu fokus pada keunggulan akademik sampai-sampai nilai yang menjadi core values kita, yang menjadi landasan para pendahulu kita membangun kampus bernama Universitas Kristen Maranatha itu malah pupus dan hilang oleh waktu gitu, Pak. Itu tidak boleh terjadi, Pak. Karena itu kalau terjadi maka yang paling bertanggung jawab adalah kita yang hidup di era ini yang tidak mampu mempertahankan itu. Jadi ada di sinilah extra challenge bagi kita, Pak Hengki, sebagai rektor maupun sebagai dekan untuk meyakinkan ini kita memang mengejar supaya kita tidak tertinggal. Kita sudah unggul, harus tetap unggul. Kalau bisa lebih unggul lagi. Ya, unggul nasional kan ini ban PT ya, Pak. Tapi unggul internasional ini being a world class university gitu. Dan not only that, being a world class Christian Entrepreneurship University itu kan mimpi kita kan, Pak? Karena mengejar mimpi ini tidak mudah, tapi memang mimpi itu juga bagian dari perjalanan pelayanan kita gitu, Pak. Ya, baik. Baik, Prof. Menarik sekali nih, Prof, pembahasannya gitu ya, terkait dengan tadi tetap mempertahankan keunggulan akademik, tapi juga sembari tetap membuat kampus ini menjadi livable and lovable tadi ya, gitu. Nah, jika Pak Fran ingin berbicara langsung kepada mahasiswa nih hari ini ya, gitu ya, apa pesan terdalam yang ingin Pak Rektor sampaikan nih tentang berproses di Maranatha ini, gitu? Baik, Pak. Saya kira bagi anak-anak yang saya mau berbicara selain kepada mahasiswa yang sudah ada maupun yang akan datang, Pak. Pesan pertama saya bagi anak-anak yang sudah ada di sini sebagai mahasiswa, menurut saya mereka adalah anak-anak yang patut bersyukur, Pak. Mereka ini diterima dan dijadikan bagian dari keluarga besar Maranatha, Pak. Karena itu dalam cara mereka mengucap syukur pada kenyataan itu ialah dengan memberi mereka juga sebagai anak-anak yang mau belajar gitu, Pak. Jadi anak-anak yang mau belajar ini itu adalah dalam konteks are you teachable gitu, Pak. Teachable. Jadi itu selalu terbuka untuk mau belajar hal-hal yang baru. Always develop a strong academic
curiosity to learn new things. Ya. Itu karena momentum selama di universitas ini kan waktunya terbatas, Pak, bukan kuliah selama-lamanya gitu kan, Pak. Ya. Mereka punya 8 semester tuh untuk S1. Kalau mau lanjut profesi, bagi prodi-prodi yang punya profesinya juga berarti harus tambah minimal 2 tahun lagi atau lebih. Ya. Jadi yang saya mintakan di sini, optimalkanlah momentum yang ada ini semaksimal mungkin, sehingga yang didapatkan selama menjadi bagian dari keluarga besar Maranatha itu maksimal, gitu Pak. Ya. Jadi tidak hanya nilai akademiknya yang maksimal, tidak hanya jumlah sertifikatnya yang bertambah, tapi dia juga membawa pulang nilai yang tadi kita bilang, a value that is livable not only when being on campus, tapi later when already graduated and being on the community. Ya. Jadi itu pesan saya, bahwa maksimalkan potensimu ketika ada waktu yang tersedia bagimu selama berada di Maranatha. Itu bagi mahasiswa yang sudah ada di kampus, Pak. Ya. Dan jadilah teladan dan jadilah contoh bagi mahasiswa mungkin dari kampus lain, bahkan juga bagi orang lain. Mungkin tinggal di kos-kosan, tapi harus beda dengan mahasiswa di kos yang sama, tapi kuliah di kampus yang lain. Atau beda dengan pemuda-pemuda lain yang tinggal di kos-kosan yang sama, tapi mungkin bekerja. Jadi harus bedalah karakter mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dimanapun mereka berada, selalu merefleksikan bahwa mereka adalah mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Gitu. Ya. Pesan saya bagi mereka yang akan masuk, ya dengan meyakinkan kampus ini adalah kampus yang livable dan lovable, maka jangan ragu-ragu mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Karena apa? Di sini anak-anak diterima sebagai anak-anak. Di rumah itu anak-anaknya papa dan mama gitu ya. Tapi di sini papa dan mamamu juga banyak gitu kan ya. Bahkan di sini lebih banyak. Lebih banyak. Ya, di satu program studi saja minimal punya 5 sampai 10 papa dan mama di situ. Itu papa dan mama akademik, juga sebagai dosen wali yang dia bisa menjadi orang tua kedua di kampus. Anak-anak bisa komunikasi dengan mereka, sharing dengan orang tua kedua mau di sini. Kalaupun masalahnya itu agak personal, dibagikan saja dengan mereka. Di sanalah Anda merasakan bahwa ini kampus yang livable, yang akomodatif untuk juga mendengarkan keluhan-keluhan mahasiswa yang personal sekalipun. Karena kalau tidak sempat berbagi dengan papa dan mama di rumah, sempatkan berbagi dengan orang tua keduamu di kampus. Itu harapan saya, Pak. Supaya benar-benar anak-anak kita setelah masuk di sini, mereka benar-benar menikmati, menjalani kampus yang livable dan lovable ini, Pak. Mantap, itu, luar biasa, Prof. Ya. Dan terakhir nih Prof, dari saya Prof, secara pribadi apa doa dan harapan Pak Rektor nih bagi masa depan Universitas Kristen Maranatha? Doa saya ialah bahwa yang pertama, kampus Universitas Kristen Maranatha harus masih ada dan berjaya. Amin. Menciptakan luaran-luaran akademik yang luar biasa, yang juga punya competitiveness dari sisi inovasi dan teknologi yang world class. Luar biasa. Itu dalam konteks akademik. Dalam konteks produk sumber daya manusia, khususnya dosen-dosen, tentu hanya dosen-dosen unggul berkelas internasional, berkelas dunia, yang mampu menghasilkan produk inovasi yang berkelas dunia. Terus yang juga berkaitan dengan alumnus kita, kita yakinkan semua alumni Universitas Kristen Maranatha itu membawa nilai Maranatha dimanapun berada, turun-temurun, bahkan di keluarganya juga dia selalu akan ingat. Mungkin anaknya, bahkan cucunya, keponaannya, dia bilang, kuliah di Maranatha sana, gitu ya. Jadi karena apa? Karena dia merasakan bahwa selama di sini ini, he or she were not only learning academically or skillfully dari proses pembelajaran di sini, tapi dia
mengalami yang tadi di awal saya bilang mengalami Maranatha. Ya. Nah, pengalaman kemaranataan-nya itu yang bawanya seumur hidup, sehingga dia tidak akan rela begitu mudah melupakan Maranatha, gitu Pak. Ya. Jadi harapan saya tidak lain adalah dan doa saya sampai kapanpun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang juga, Maranatha tetap menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan juga berkualitas secara Kristiani. Ya. Walaupun mungkin sekalipun mereka bukan orang Kristen. Ya. Ya, Baik. begitu Pak. Terima kasih Pak Rektor. Bahkan sampai Maranatha ya. Ya, absolutely. Tuhan datang kedua kali. Absolutely. Ya. Terima kasih Pak Rektor Ya. untuk waktu dan inspirasinya pada hari ini ya. Sobat Buslo Maranatha Podcast, ya kita sudah melakukan diskusi ya, sharing inspiratif dari Prof. Franz sebagai Rektor Universitas Maranatha dengan tema Livable and Lovable University ya. Maranatha sebagai kampus yang livable dan lovable university menjadikan Universitas Maranatha sebagai rumah untuk kita semua ya. Amin. Kita sampai ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Buslo Maranatha Podcast, broadening your horizon, enlarging your impact.